tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan. Siap membantu, jangan lagi terulang seperti yang lalu-lalu. Sulit sekali untuk menemui orang-orang yang mengambil kebijakan. Dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulawesi Selatan usai diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH. Dalam hal ini, ada rapat dengar pendapat atau RDP berlangsung di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Makassar pada Rabu 12 November 2025 siang. Dan kedua guru itu dikabarkan sebelumnya mendapatkan sanksi PTDH setelah putusan MA Mahkamah Agung yang menyatakan mereka bersalah karena memungut dana sebesar Rp20.000 dari peserta didik untuk membantu guru honorer. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai kasus ini, saat ini kami telah terhubung bersama rekan kami dari Tribun Timur, Renaldi Cahyadi. Rekan Renaldi, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Alinda di studio. Ya, baik rekan Renaldi, bagaimana hal ini bisa mencuat hingga ke MA, maksud kami, bahkan adanya laporan sebelumnya, padahal ini dikatakan jelas adanya patungan ini telah disepakati bersama dari orang tua murid. Apakah ada guru yang tidak menyetujui hal ini hingga akhirnya melaporkan ke MA? Bagaimana kronologinya? Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Alinda di studio dan tentunya selamat siang bagi para tribuners dimanapun Anda berada. Nah, benar sekali seperti yang disampaikan oleh rekan Alinda tadi, di mana dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, yakni Abdul Muiz dan juga Rasnal, mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulawesi Selatan usai diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH, di mana Abdul Muiz dan Rasnal mengunjungi DPRD Sulsel pada Rabu 12 November 2025 kemarin. Kedua guru itu sebelumnya di PTDH setelah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mereka bersalah karena memungut dana sebesar Rp20.000 kepada peserta didik. Namun berdasarkan kronologi yang dijelaskan oleh Abdul Muiz, yaitu salah satu guru yang di PTDH dari Luwu Utara ini, di mana kasus yang menjerat dirinya ini berawal dari kesepakatan antara orang tua siswa dan pihak sekolah melalui rapat resmi bersama ketua komite, di mana uang tersebut dipergunakan untuk membayarkan gaji para honorer yang telah telat selama berbulan-bulan lamanya. Dalam rapat tersebut disepakati adanya sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per bulan untuk kebutuhan sekolah, yakni untuk membayarkan gaji para guru honorer yang ada. Lalu siswa yang tidak mampu dibebaskan dari iuran jika tidak bisa membayar iuran tersebut, dan jika ada siswa yang bersaudara memiliki saudara yang sekolah di sekolah yang sama, maka hanya satu orang dari siswa tersebut yang membayar iuran sebesar Rp20.000 yang telah disepakati bersama. Bahkan siswa yang sempat membayar tetap diizinkan, maksud saya yang belum sempat membayar tetap diizinkan untuk mengikuti ujian semester dan tetap dinyatakan lulus. Abdul Muiz juga kemarin sempat mengatakan pembayaran tersebut di mana pembayaran tersebut dikelola secara transparan oleh komite sekolah dan juga oleh para orang tua murid, di mana mereka ini maksud saya dilaporkan oleh para LSM, maksud saya salah satu LSM yang ada di Luwu Utara ke pihak kepolisian, dan pada tahun 2023 lalu, di mana kedua guru tersebut pertama kalinya mengadakan sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, di mana dalam sidang tersebut para kedua guru ini dinyatakan bukan tidak bebas, namun mereka dinyatakan lepas, di mana lepas ini bermaksud mereka melakukan kesalahan namun tidak ada unsur pidana di dalamnya. Namun kasus tersebut rupanya berlanjut ke tingkat kasasi,
dan juga berlanjut hingga ke tingkat Mahkamah Agung, yang dimana pada tingkat Mahkamah Agung kedua guru tersebut dinyatakan terkena kasus, maksud saya terkena tindak pidana gratifikasi oleh Mahkamah Agung, sehingga kedua guru ini dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, dan juga masing-masing harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidi 2 bulan penjara. Di mana Abdul Muiz dalam hal ini membayar uang subsidi tersebut sebesar 50 juta, jadi dia hanya dikenakan sanksi pidana selama 6 bulan penjara saja. Namun Rasnal dikenakan pidana selama 8 bulan karena tidak membayar denda dengan subsidi 2 bulan tersebut. Dan pada saat keduanya bebas, mereka tidak menerima gaji hingga November, maksud saya hingga SK PTDH mereka terbit, yang dimana SK PTDH mereka ini terbit pada bulan Oktober tahun 2025 ini, dan mereka itu sudah dinyatakan lepas dari penjara sekitar bulan Agustus atau bulan September 2024 tahun lalu. Seperti itu kiranya rekan Alinda di studio. Bahwa ada penetapan 2 orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam putusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian 2 orang ASN kita. Jadi mau tidak mau kami selaku unit kerja teknis yang mengenai manajemen SDM harus menindaklanjuti putusan tersebut, karena kan sudah diatur di Undang-Undang 20. Hanya saja kan dalam proses ini tetap menjadi perhatian pimpinan bagaimana apakah memang secara objektif putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijalani oleh yang bersangkutan. Makanya ada proses-proses lain yang kemudian kita coba tindaklanjuti. Disepakati oleh orang tua siswa bersama ketua komite di dalam rapat resmi, diundang secara resmi, dan semua yang menjadi keputusan itu adalah murni melalui pertimbangan orang tua siswa. Lalu terjadi pembayaran yang disinyalir polisi itu sebagai pungutan karena ditentukan jumlah dan waktunya, katanya 20.000 per bulan. Yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang membayar. Yang dinyatakan mampu tidak bayar-bayar tidak ada masalah. Kesimpulannya tidak ada siswa yang tidak diikutkan ujian semester gara-gara pembayaran. Semua keluar dari SMA 1, baik yang lunas maupun tidak. Berarti tidak ada unsur paksaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.